Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Devrizal Rizky Pradana. Saya di sini sebagai moderator untuk agenda pembelajaran saat ini ya. Nah, untuk hari ini kita agendanya ada pembelajaran tentang penalaran kognitif. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ingin saya jelaskan dulu. Jadi tujuan kita membentuk FGD ini awalnya untuk menampung teman-teman yang ingin ikut SNBT tahun depan. Jadi kita memfasilitasi ruang agar kalian bisa belajar bersama di sini. Nah, selain itu nanti pada setiap weekend, untuk harinya weekend ya, jadi kita tidak bisa memastikan. Tiap weekend itu nanti akan ada pembelajaran yang dibimbing oleh tentor-tentor. Baik, kita mulai saja. Saya serahkan ke Mbak Dita sebagai tentor hari ini. Oke, terima kasih Mas Rizky. Suara saya udah bisa kedengeran ya? Persibaya sampai Arema. Suara saya udah kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke, yang lain bisa, serta yang lain bisa minta tolong di mute aja dulu, biar nggak noise ya. Kecuali nanti kalau mau tanya, boleh di unmute. Oke, jadi hari oh, halo, maaf tadi kayaknya nggak masuk suaranya. Nah, oke, saya ulang lagi. Jadi hari ini kita santai aja, yang penting kita belajar dan dapat ilmunya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung unmute aja atau chat juga boleh. Atau kalau misalkan ada, ya boleh yang mau off cam juga boleh. Ya, atau ada mau interupsi apa, boleh chat atau unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang luar biasa. Terima kasih udah menyempatkan waktunya di hari Minggu ya, waktunya santai atau healing, tapi kalian udah siap belajar karena memang banyak sekali yang harus dipersiapkan. Bagus banget kalian mau persiapan lebih awal. Jadi sekarang ini disebutnya SNBT, para pejuang SNBT. SNBT itu seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi yang kemarin tuh dikenal dengan UTBK SBMPTN, sekarang sudah ganti nama dan metode tesnya juga sudah berbeda. Nah, perkenalkan, nama saya Dita Puspaulandari. Saya pengajar di sebuah bimbel dan aktivitas yang lain sebagai penulis buku SNBT-nya Magenta dan juga beberapa buku psikotes. Ada buku CPNS dan psikotes-psikotes yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar bareng tentang subtes yang baru. Jadi kalau dulu subtes TPS itu ada mulai penalaran umum dan yang lain, sekarang sudah ganti menjadi potensi kognitif, penalaran matematika, dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih detail di slide saya ya. Pada kelamaan, langsung saya share screen. Nah, jadi sebelum kita ke materi, biar kita makin semangat gitu ya. Buat apa sih join FGD tiap minggu? Buat apa sih belajar lebih awal? Ini tujuannya. Jadi kalian kan SMA udah nggak ada goal SMA, SMK ataupun MA udah nggak ada target-target kan? Maksudnya UN udah nggak ada. Adanya hanya ujian sekolah, AKM, atau ANBK. Nah, itu kan tidak menjadi target yang menentukan masa depan kalian. Tapi kan ditentukannya adalah ke seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ini nih yang harus jadi prioritas. Mainnya, drakornya di stop dulu kalau udah kelas 12. Boleh sih sesekali, tapi nggak boleh terlalu banyak. Karena waktunya kalian persiapan. Nah, ini sekarang saya sampaikan informasi tentang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri, karena banyak yang berbeda ya. Namanya Merdeka Belajar episode ke-22. Ini sudah disampaikan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Jadi coba saya sampaikan dengan bahasa yang mungkin lebih mudah untuk dipahami adik-adik di sini ya.
Jadi Kemendikbudristek telah menyusun arah baru transformasi dalam pendidikan tinggi, salah satunya dengan meluncurkan Merdeka Belajar. Episode ke-22, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim menyatakan bahwa ada 3 transformasi seleksi masuk PTN. Sebelum ke yang lain, kita bahas dulu yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini menggantikan SNMPTN yang dulu kalian kenal dengan jalur rapot. Nah, ini dulu yang dipakai hanya 6 mapel, sekarang beda banget loh. Nih, coba kita cek. Pada seleksi nasional berdasarkan prestasi berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Jadi kalau dulu IPA itu yang diambil hanya nilai fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian IPS yang diambil juga mapel-mapel yang dulunya UN. Jadi ekonomi, geografi, sejarah, terus matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama. Nah, sekarang enggak. Jadi nilai yang menyeluruh secara holistik. Jadi kalian harus paham semuanya. Hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50% untuk nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Jadi minimal 50% artinya bisa lebih ya. Jadi nilai rapot tetap sangat berpengaruh. Nah, kalau kalian bilang, ya udah Kak, aku belajar UTBK aja, udah nggak peduli ujian sekolah. Nah, itu juga salah, karena seleksi yang pertama bukan lagi UTBK kan, dari dulu kan emang bukan UTBK sih. Jadi seleksi yang pertama adalah berdasarkan prestasi ini. Jadi rapot kalian itu juga perlu, jadi perlu dapat nilai yang bagus. Nilai bagus dari mana? Ya dari tugas, dari ujian sekolah. Ya intinya kalian tetap harus belajar di semuanya, holistik, secara holistik. Sedangkan untuk pembobotan sisanya maksimal 50% diambil dari komponen penggali minat dan bakat. Jadi biar tahu minat dan bakatnya ada di mana, di seni kah, atau di olahraga kah. Nah, ini nih yang amazingnya di tahun ini. Yang tahun kemarin kan kayak anak IPS ngambil kedokteran, nggak mungkin ya. Boleh sih anak IPS linjur ke yang lain selain kedokteran, boleh. Nah, tapi sekarang boleh kita mau linjur kemana aja boleh. Nih, pilihan program studi tidak dibatasi berdasarkan jurusan di SMA, MA, ataupun SMK. Jadi misalkan kalian anak IPS, mau pilih farmasi, mau pilih kedokteran, boleh. Nah, tapi ada syaratnya ya. Jadi bukan asal pilih, Kak aku pengen jadi dokter, ya udah aku pilih kedokteran. Ya nggak gitu juga. Harus bisa mengenali diri sendiri, bisa mengenali minat dan bakat. Artinya bakat di sini selain cuma minat, kalian juga harus tahu nilainya oke nggak buat masuk ke kedokteran gitu. Jadi kita harus mawas diri. Soalnya kalau kita maksain buat masuk ke jurusan yang bagus, univ yang bagus, padahal kemampuan kita tidak setinggi itu, nanti malah keteteran waktu kuliahnya. Kecuali kalau emang fine, pinter berprestasi, silahkan ambil kedokteran. Kalau di IPA itu kan yang hits kan kedokteran. Kalau di IPS itu ada akuntansi, ada manajemen, itu yang hitsnya. Nah, jadi kita harus mawas diri, kita mampunya di mana sih? Kalau saya sih mikirnya mending kita dapat nilai terbaik di prodi yang tidak terlalu tinggi daripada kita keteteran di prodi yang terlalu pesaingnya terlalu berat gitu. Jadi ya kita harus ketahui minat dan bakat masing-masing. Nah, misalkan farmasi, Kak. Kalau IPA kan jelas nih, butuh nilai kimia, fisika, dan biologi. Kalau IPS terus gimana? Kan nggak punya nilai ini, Kak. Bisa dilihat dari nilai matematikanya. Matematikanya oke nggak? Terus jurusan bahasa, mungkin masih ada beberapa sekolah yang ada jurusan bahasa ya, nggak IPA, IPS. Itu bisa diambil dari nilai matematikanya juga. Jadi yang penting kalian minat dan bakatnya sesuai, nanti bisa pilih jurusan yang sesuai juga. Oke, sebelum saya lanjut tentang SNBP, mungkin ada pertanyaan. Sebenarnya gini, kementerian itu sudah memberikan info secara umum, global. Jadi kita sudah bisa menangkap garis besarnya. Nanti kita harus memasang strategi seperti apa nih biar lulus PTN. Tapi secara detailnya itu belum dijelaskan ya, baru dijelaskan awal Desember. Begitu pernyataan dari kementerian. Jadi ya ini informasi secara globalnya aja. Jadi biar kalian nanti nggak asing. Oh ternyata sekarang berubah menjadi seperti ini.
Belum ada pertanyaan? Oke, kalau A ada yang chat. Kalau anak pondok ngambil jurusan teknologi gimana, Kak? Kalau di pondoknya itu ada jurusan IPA IPS gitu nggak? Kan ada yang mondok nih, terus dia sekolahnya tetap di SMA. Nah, di SMA-nya itu ada jurusan IPA IPS-nya nggak? Bisa-bisa aja. Jadi intinya semuanya bisa ngambil jurusan apapun, asalkan sesuai minat dan bakat. Nilainya mencukupi. Kalau SMK juga boleh, ngambil apa aja juga boleh. Untuk SNMPTN sekarang udah free, mau ngapain aja boleh. Pokoknya nilainya cukup loh ya. Kalau misalkan nilai rapot rata-ratanya 80 Kak, aku mau 85 deh. 85 Kak, aku mau ngambil jurusan kedokteran. Nah, ini namanya nggak realistis. Jadi buat PTN itu kita nggak boleh idealis ya, kita harus realistis. Jadi kalau nilainya bagus, mau ngambil jurusan yang bagus juga, univ yang bagus juga, fine. Tapi kalau kurang, kita cari yang sesuai aja. Di MA aku ada jurusan agama, itu gimana Kak? Jadi maksudnya mau ngambil jurusan agama juga kayak di UIN gitu ya? Boleh aja. Bertanya kalau ini banyak banget pertanyaan. Saya mau jawab dari mana ini? Saya jawab sebisa saya ya, karena tadi kalau saya jawab semua pertanyaan, jangan-jangan kita di poin ini aja udah habis 1 jam ya. Saya jawab sebisa saya. Nah. Banyak ya pertanyaannya, bentar ya, sabar satu-satu. Saya baru mau baca yang atasnya, yang bawahnya udah nambah. Kalau jurusan hukum itu nilai atau skornya berapa ya Kak? Soalnya linjur. Nah, ini gini, jadi kalau yang dulu itu ada yang namanya prediksi kelulusan. Misalkan kalian nanti itu kalau di SNBP ya, kalau di yang penggantinya UTBK. Kalau di yang SNBP ini kalau kalian mau ngambil ini apa tadi? Hukum. Nah, kalau hukum ini kan lumayan favorit. Jadi saingannya lumayan banyak, tapi tidak sehits manajemen dan akuntansi kalau di PS. Berarti ya nilai rata-rata sepertinya ya, ini kan nggak ada acuan pasti dari PTN ya. Kalau dari pengalaman saya yang udah itu anak dengan nilai 87, 88 rata-ratanya masih bisa masuk. Tapi kalau 85 gitu, ya gambling, masih gambling. Bisa apa enggak gitu, masih gambling. Apa ya? Banyak ya. Sementara saya stop dulu ya. Nanti coba saya screenshot pertanyaan-pertanyaannya yang belum terjawab. Mungkin nanti bisa dilanjut di FGD sesi berikutnya. Saya siapin untuk jawab satu persatu pertanyaan adik-adik ya. Bisa minta tolong Mas Rangga dan Mas Rizky buat men-screenshot pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya tampung dulu nanti yang belum terjawab di FGD berikutnya ya. Karena nanti kita di sini aja nih. Baik, Mbak. Di sini aja. Oke. Jadi nanti saya jawab di FGD berikutnya. Terus seleksi nasional berdasarkan tes SNBT ini yang berikutnya ya. Seleksi akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik. Nah, berarti kalau yang IPA udah nggak ada fisika, kimia, biologinya, udah nggak ada. Matematika, saintek juga nggak ada. IPS juga sama, nggak ada ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi udah nggak ada. Hanya skolastik. Nah, hanya TPS. Hal ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia dan agar peserta didik dari semua kalangan dapat memperoleh hak yang sama untuk sukses. Sebab tes skolastik ini menitik beratkan pada kemampuan penalaran, bukan hafalan, yang mengukur 4 hal sebagai berikut. Saya stop sampai sini dulu. Ada yang bilang nalar, ya udah Kak, berarti yang cerdas, yang kreatif, ya udah dia bisa lolos. Ini kan nggak bisa dipelajarin, salah besar. Jadi semua ilmu itu sangat bisa dipelajarin dan memang harus dipelajarin. Kalian harus terbiasa mengerjakan soal-soalnya. Jadi jangan mentang-mentang penalaran, ya udah yang penting nanti baca bisa jawab. Enggak sesimpel itu loh. Kalian tetap harus latihan, tetap harus tips dan triknya tetap harus tahu. Nah, yang pertama namanya potensi kognitif. Ini nanti yang akan kita bahas ya. Kemudian penalaran matematika, ini nanti tentornya akan berbeda lagi.
Kemudian literasi dalam bahasa Indonesia juga beda, literasi dalam bahasa Inggris juga beda. Jadi nanti kalian setiap minggunya akan didampingi belajarnya dari tentor-tentor yang berbeda. Nanti ketemu sama saya insya Allah sebulan lagi. Saya jawab ya pertanyaannya, tadi saya simpan sebulan dulu ya, sabar ya. Dan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2002 pasal 6 ayat 3, setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 kali seleksi nasional berdasarkan tes. Ini sistemnya hampir sama seperti tahun 2020 saat awal pandemi itu TKA dihapus, jadi tinggal TPS aja. Nah, juga di UTBK yang sebelumnya pernah ada 2 kali tes. Kalau yang kemarin dan kemarinnya lagi itu hanya 1 kali tes. Jadi ya udah kalian harus fokus di situ, harus tenang di tes itu, apapun yang terjadi ya udah nggak peduli, itu nilai mati yang akan kalian bawa untuk seleksinya. Nah, tapi kalau sekarang dikasih kesempatan 2 kali lagi nih. Misalkan yang pertama ada lagi nggak enak badan, atau ada yang terjebak di soal sulit dikerjakan terlalu lama, akhirnya waktunya habis. Nah, kayak gitu-gitu ada error-errornya itu masih di kesempatan kedua dikasih kesempatan. Nah, kalau yang sebelumnya, ini dilihatnya gini, dari tes pertama dan kedua yang bagus yang mana, itu nilai yang akan diambil untuk seleksi. Jadi nilai yang paling tinggi yang akan diambil. Tapi kalau untuk ini belum ada pernyataan resmi, untuk yang tahun sekarang nanti kita simak aja ya. Kalau saran saya sih ikut 2 kali tes, walaupun bayarnya juga 2 kali kan, otomatis nanti kan UTBK, sorry, masih terbiasa dengan lagu lamanya. SNBT ini itu setiap tesnya kan bayar melalui bank. Nah, kalau kalian ikut 2 kali, otomatis bayarnya juga 2 kali. Oke, mungkin ada 1-2 pertanyaan, 1-2 aja ya. Jangan banyak-banyak. Bayar 2 kali, Kak? Iya dong. Jadi memang ya semuanya butuh uang, tapi nggak mahal kok, bayarnya nggak mahal. Kalau saya rasa sih mending kalian manfaatkan kesempatan ini, karena kan kita nggak tahu nilai kita yang bagus gimana. Kayaknya kalau hanya 1 kali tes yang kalian ikutin itu terlalu pede gitu. Ya kalau tes pertama oke, kalau ternyata tes keduanya lebih bagus kan saya. Ya, tapi terserah kalian sih, terserah orang tua juga. Karena nanti yang ngasih uangnya kan orang tua kan ya, silahkan didiskusikan. Kalau saran saya sih mending 2 kali buat antisipasi yang terbaik. Oke, seleksi mandiri atau SM, ini jalur terakhir untuk perguruan tinggi negeri. Kalau bisa kalian nggak sampai ke jalur ini ya, karena di sini itu ada bayar untuk uang gedung juga. Nah, kalau yang tadi nomor 1 dari nilai rapot dan berdasarkan minat dan bakat, yang nomor 2 dari tes, kalau ini lebih effortnya. Jadi semoga adik-adik yang di sini lulus di poin 1 ataupun poin 2. Nah, poin 1 itu kuotanya lebih sedikit, kalau poin 2 kuotanya lebih besar. Makanya banyak yang kayak gini nih misalkan, Kak, aku nilai rapotnya kan bagus, ngapain belajar SNBT? Aku pasti keterima kok di jalur prestasi. Oh, jangan gitu dulu, karena itu kuotanya kecil. Jadi selain butuh strategi yang bagus, nilai yang bagus, kalian juga butuh luck loh, faktor keberuntungan. Jadi doa tetap, minta restu orang tua tetap. Nah, kalau ternyata nggak beruntung kan di yang kedua akhirnya. Nah, apa salahnya sih jaga-jaga di SNBT walaupun nanti keterima di jalur prestasi? Nggak ada salahnya kan sedia payung sebelum hujan. Itu maksudnya. Nah, pada jalur ini pemerintah mengatur agar seleksi diselenggarakan secara lebih transparan. Mendikbudristek mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan. Seleksi mandiri oleh PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Apabila memiliki bukti atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi, dapat melaporkan melalui kanal whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pada laman ini ya. Ini udah ada sudah banyak PPT-nya, sudah menyebar secara luas kok infonya. Jadi bisa dicek aja di situ. Oh, sudah selesai. Untuk slide ini ada pertanyaan sedikit, mungkin sedikit aja. Mbak, ini ada pertanyaan dari yang di YouTube ya? Oh ya, yang dari YouTube apa tuh? Ya, yang Saya akan bantu jawab kalau sesuai kompetensi saya ya, kadang itu di luar jauh gitu. Coba. Ya, ini jadi
tes yang pertama sama kedua itu pengumumannya bersamaan apa bertahap? Jadi tes pertama diumumkan, lalu tes kedua, atau bersamaan? Biasanya nilainya itu dikirim melalui email. Jadi biasanya tes yang pertama dulu yang keluar hasilnya, kemudian tes yang kedua baru keluar hasilnya gitu. Nah, misalkan kalian tes nih yang pertama, kemudian hasilnya sudah dikirimkan melalui email pribadi kan, sudah ketahuan. Kak, aku kan ngambilnya pendidikan ekonomi, itu grade-nya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau jurusan pendidikan itu pesaingnya tidak terlalu banyak. Jadi kayak lebih ringan gitu. Nah, terus aku udah dapat nih Kak nilai 550 misalkan. Berarti ya udah ya nggak usah ikut yang kedua. Kalau saran saya sih tetap ikut. Kan kita nggak tahu ya nanti untuk yang tahun ini ternyata persaingannya lebih banyak atau enggak. Kemudian minat orang-orang seperti apa, kita kan juga nggak tahu. Jadi sebaiknya tetap ikut. Tapi kalau udah mantep di pilihan satu, ya udah itu terserah kalian. Itu kan pilihan, boleh-boleh aja. Ada satu lagi kayaknya. Kalau nilai tes pertamanya lebih tinggi daripada tes kedua, yang dipakai nilai tes pertama atau yang kedua? Nah, itu kemarin, kalau yang kemarin nih, pernah juga kayak gini kan 2 kali tes, itu yang dipakai nilai yang terbaik. Jadi, yang tertinggi di mana? Di tes pertama atau di tes kedua? Tuh. Tergantung yang tertinggi di mana. Tapi kalau pernyataan resminya dari kementerian, ini belum ada sih pastinya kayak gimana. Kalau menurut saya sih pasti seperti itu. Jadi, kenapa juga kita repot-repot ngambil 2 tes kalau ternyata yang diambil hanya tes pertama atau tes kedua kan enggak ya. Kalau menurut logika saya sih tetap makanya diambil yang nilai yang paling tinggi di tes 1 atau tes 2. Nanti sistemnya udah memprogram sendiri seperti itu. Tesnya kita datengin ke tempatnya ya Kak? Iya. Kalau yang udah tesnya tidak online di rumah ya, enggak, tapi datang ke tempatnya. Jadi gini, kalau tes UTBK itu ini jam berapa? 10:30 guys, kita belum ke potensi kognitif. Oke, beberapa menit lagi ya kita bahas untuk ini seleksinya. Jadi nggak online di rumah. Jadi gini, kalian daftar. Ini kalau yang sudah-sudah ya, saya jelaskan dari pengalaman yang udah-udah. Tapi kalau yang ini kan detailnya belum. Jadi kalian nanti daftar. Saran saya tidak di akhir, jadi lebih awal aja, biar bisa milih tempat ujiannya. Jadi misalkan saya milih yang di Malang aja Kak, gitu, yang dekat rumah di Malang atau di Surabaya. Nah, nanti kalian bisa milih universitasnya, mau tes di univ mana, gitu. Itu hanya lokasi tes yang paling dekat dari rumah aja. Nah, kalau kalian milihnya di akhir, itu nanti takutnya kuotanya udah penuh. Rumahnya di Malang, ternyata milihnya atau daftarnya akhir-akhir, kuotanya udah penuh, akhirnya nggak dapet deh tempat di Malang. Jangan-jangan dapatnya baru di Surabaya, gitu kan. Jadi daftarnya sebaiknya di awal mewaspadai kuota tadi. Oke, sudah ya. Sementara sudah cukup dulu. Kita ke potensi kognitif. 1 bulan lagi kita ketemu kok. Jadi tenang aja. Yang penting belajar tetap. Ya simak-simak info-info terbaru tetap. Nanti sebulan lagi, insya Allah kita akan bahas tentang tadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Saya share screen untuk potensi kognitif ya. Oke, sudah tampil ya slide-nya. Jadi ini potensi kognitif yang pertama, pertemuan pertama. Nah, untuk TPS itu tidak ada di kurikulum sekolah. Jadi beruntung banget kalian yang sudah prepare dan join FGD dari awal, karena ini kalian udah kenal gitu, kenal soalnya. Bahkan kalau kalian mau belajar lebih detail, bisa juga di sini. Nah, kalau di sekolah itu pemantapan dasarnya. Jadi sebenarnya TPS ini tetap butuh materi bahasa Indonesia, matematika sebagai konsep dasar penguatan pemahaman materi kalian. Jadi nanti biar ngerjain TPS-nya ini mudah gitu. Nah, sekarang yang poin subtes yang pertama ya, tes potensi kognitif. Pada tes potensi kognitif memerlukan penalaran untuk dapat menganalisa soal, sehingga memerlukan ketelitian agar dapat memahami informasi yang diberikan.
Dalam tes potensi kognitif diberikan deskripsi cerita yang berisi informasi. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir, daya ingat, daya analisis untuk bisa menjawab soal dengan tepat dan cepat. Nah, ini intinya ini sudah saya bold ya. Deskripsi cerita yang berisi informasi. Intinya setiap ada teks, grafik, ataupun tabel, kurva, kalian harus pahami itu. Kalau ini blank, informasinya nggak ditangkap, ya jawabnya jelas nggak bisa. Jadi yang penting bisa memahami informasi. Nah, ini untuk struktur soalnya. Struktur soal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pengantar, pembatas, dan pertanyaan. Pengantar atau intronya menjelaskan mengenai permasalahannya, mengenai orang, benda, tempat, dan sebagainya. Misalkan kayak gini nih, ini contoh soalnya. Terdapat 5 tim Olimpiade, yaitu SMA A, SMA B, C, D, dan E. Bertanding dalam sebuah Olimpiade matematika. Itu masih intronya. Kemudian ada pembatas atau syarat batas. Mengenai syarat yang harus dipenuhi, mengenai boleh atau tidaknya, urutannya, dan sebagainya. Syarat-syaratnya, pasti ada syaratnya nanti di setiap soal. Setiap tim bertemu lawan yang sama 2 kali. Sekali di sekolahnya dan sekali di sekolah lawan. Tim pemenang diberi nilai 3, kalau seri nilainya 1, kalau kalah nilainya 0. Hasil pertandingan adalah sebagai berikut. Nah, ini syarat batasnya. SMA A dan E, bla 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 ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya lebih detail. Kemudian ada pertanyaan. Urutan tim berdasarkan perolehan nilai tertinggi ke terendah. Berarti kita harus tahu nilai atau skor masing-masing timnya berapa. Coba kita kopas di sini. Terdapat 5 tim Olimpiade, yaitu SMA A, B, C, D, dan E. Bertanding dalam sebuah Olimpiade matematika. Setiap tim bertemu lawan yang sama 2 kali di sekolahnya. Ini udah ya, pertanyaannya sama kayak yang di depan. Nah, oke, saya coba analisis. Dapat ditarik kesimpulan seperti ini. Kalau menang poinnya 3, kalau seri poinnya 1, kalau kalah nggak ada poinnya. Dan setiap tim berkesempatan untuk bertanding sebanyak 8 kali. Loh, 8 kali dari mana, Kak? Tadi kan setiap tim bertandingnya 2 kali, di sekolahnya dan di sekolah lawan. Berarti misalkan gini, SMA A sama SMA B ini 2, kemudian SMA C 2, SMA D 2. Nah, ini kemudian sama SMA E 2. Berarti kan SMA A akan bertanding sebanyak 8 kali karena 2 2 2 2. Gitu. Maka perhitungan nilai dari hasil pertandingan adalah sebagai berikut. Oke, ini saya sebentar. Kayaknya lebih mudah kalau di stop share kalau di sini ya. Sebentar, bukan stop share maksudnya. End show. Nah, karena saya mau edit-edit di sini. Coba ya kita analisis bareng. SMA A dan SMA E menang 2 kali. SMA A dan E menang 2 kali. Berarti kalau menang tadi poinnya 3 ya. Coba saya space dulu buat yang belum kita hitung. Oke. SMA A dan E menang 2 kali, berarti dia poinnya 3, 3. Kemudian menang 2 kali juga, jadi 3 dan 3. Oke, next. SMA B dan D seri 4 kali. B dan D seri 4 kali. Kalau seri poinnya 1, berarti dia dapat nilai 1 sebanyak 4 kali. Dan SMA A dan SMA C kalah 2 kali. SMA A kalah 2 kali. Kemudian SMA C kalah 2 kali. SMA A punya nilai lebih besar daripada SMA E. Oke, skip dulu. SMA E dan SMA E memiliki selisih nilai 4. 4. Berarti
Kalau dari kesimpulan, ini kan kita hanya dapat data dari kalimat pertama ya, berarti kita coba simpulkan sendiri 6 pertandingan berikutnya. Misalkan nih, paling rendah dia kalah nih, 6 kali. Jadi nolnya 6. Maka nilai SMAE kan 6. Terus, kalau ini 6, maka kita harus dapat ini 10. Nah, kalau 10 berarti kita anggapnya pertandingan berikutnya dia dapat nilainya seri. 1 sampai 4 kali, akhirnya dapat 10 dan 6. Selisih nilainya 4. Demikian pula antara SMA D dan E. Kalau D dan E juga sama, berarti D ini artinya juga lebih unggul daripada E, berarti 10. Maka untuk pertandingan berikutnya bisa seperti ini. SMA B dan C memiliki jumlah kemenangan sama, tetapi nilainya berbeda 1. Anggap aja B dan C itu menang sekali ya. Berarti nilai 3-nya 1. Nilai 3-nya 1. Lebih unggul SMA C. Nah, kalau lebih unggul SMA C, berarti pertandingan berikutnya anggap yang B kalah, kemudian yang C dapat poin. Jadi lebih unggulnya seperti ini. Oke. Kurang lebih hasil analisa saya seperti ini. Nanti tentang PowerPoint-nya di-share atau enggak, nanti kita ikut moderator sama IT-nya ya, bagaimana tentang PowerPoint ini. Di-share ke adik-adik atau enggak. Terus urutan tim berdasarkan perolehan nilai tertinggi ke terendah adalah, kalau dari sini sih SMA A dan D itu yang tinggi. Boleh SMA D di depan atau SMA A di depan boleh. Kemudian SMA C 8 poinnya, SMA B 7, dan SMA E paling rendah. Nah, itu analisa saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, tentang materi ini dulu. Belum ada ya, nanti coba dianalisis lagi. Pelan-pelan. Nah, next. Nah, ini. Rancangan kerja seorang bupati, salah satunya mengunjungi 5 desa terpencil, yaitu Desa Sukorejo, Dukuh, Aryorejo, Sambijajar, dan Desa Bungur, dengan ketentuan sebagai berikut. Bisa berkunjung ke Desa Sambijajar jika telah ke Desa Aryorejo dan Bungur. Ini syarat dan ketentuannya. Coba deh, saya kasih waktu 1 atau 2 menit. Adik-adik, boleh coba analisa ini. Kira-kira jawabannya mana? Ini lebih mudah kok daripada yang tadi. Ada yang sudah jawab? Jawabannya B? Oke kah B? Ini jamaah semua jawabannya sama B ya. Coba kita cek apakah B. Kalau saya sih nulisnya gini. Sip, jawabannya B. Bagaimana analisanya? Bisa berkunjung ke Desa Sambijajar jika telah dari Aryorejo dan Bungur. Berarti Sambijajar boleh, tapi setelah Aryorejo dan Bungur. Tidak bisa mengunjungi Desa Bungur sebelum mengunjungi Desa Sukorejo. Berarti atasnya Bungur harus udah berkunjung ke Sukorejo. Desa kedua yang harus dikunjungi adalah Desa Dukuh. Sudah sesuai? Jadi yang pertama harus dikunjungi adalah Desa Sukorejo. Sip, pintar jawabannya B. Next, kita ke soal berikutnya. Indah Astri Romli adalah pecinta hewan. Masing-masing memiliki seekor kucing, anjing, dan kelinci dengan ekor buntat, panjang, dan pendek. Setiap hewan yang dimiliki oleh ketiga orang tersebut memiliki jenis ekor yang berbeda dan tidak ada hewan sejenis yang memiliki ekor sama. Ekor kucing Romli sama dengan ekor kelinci Astri, berekor pendek. Ekor kelinci Linda sama dengan ekor kucing Astri.
anjing milik Romli memiliki ekor panjang dan kucing milik Linda memiliki ekor buntat. Ekor kelinci Romli sama dengan anjing milik Astri. Kucing berekor panjang adalah milik siapa nih? Coba. Kalau mudahnya kalian bikin tabel nih, namanya siapa, kemudian hewannya apa, dan nanti dikategorikan jenis ekornya apa, kan ekornya beda-beda. Oke, coba dianalisis. Siapa yang bisa jawab? Tuh, ini udah ada yang jawab B. Jawabannya tadi ya. Coba yang ini jawabannya apa? Sambil nunggu yang lain menganalisis, tadi ada pertanyaan pemilik KIP. Oh, jadi kalau yang sebelumnya, dari tes-tes sebelumnya itu nggak usah bayar. Jadi langsung ambil kartu peserta. Kalian kan sudah difasilitasi free. Jadi langsung ambil kartu peserta tanpa harus bayar pemilik KIP. Ada yang jawab B? B? Oke, mari kita cek jawabannya. Nah, seperti ini. Coba satu-satu. Ekor kucing Romli sama dengan ekor kelinci Astri. Berekor pendek. Nah, kalau saya sih coba saya show ya. Coba kita analisis satu persatu. Loh, jawaban saya A loh, guys. Jadi jawab B siapa? Ayo. Mana tuh? Ekor kucing Romli sama dengan ekor kelinci Astri. Romli. Kucingnya Romli ya. Saya kasih tanda kuning. Hilang kalau kuning. Biru aja. Jadi Romli sama kelincinya Astri sama nih ekornya pendek. Itu dulu yang dikerjakan. Jadi bikin tabel kayak gini ya untuk mempermudah. Nah, tips dan trik kayak gini itu kan bisa dipelajarin kalau kalian latihan soal dan ikut FGD ini tentunya. Nah, terus ekor kelinci Linda sama dengan ekor kucing Astri. Linda sama Astri. Kelinci Linda sama dengan ekor kucing Astri. Nah, samanya apa kan belum tahu ya. Boleh di-skip dulu. Coba dikerjakan yang udah pasti-pasti dulu. Anjing Romli memiliki ekor panjang. Romli, anjingnya ekornya panjang. Ini udah pasti. Dan kucing Linda memiliki ekor buntat. Kucing Linda, ekornya buntat. Ekor kelinci Romli sama dengan anjing milik Astrid. Romli. Anjing milik Astrid. Ini sama-sama buntatnya ya. Oke. Nah, ini berarti ketahuan pasti ekornya panjang dong, karena kan ini masing-masing ada ekornya beda-beda. Berarti kucing yang punya Astri pasti ekornya panjang. Ini sisanya yang pendek, kemudian ini yang panjang. Bisa ya? Coba dianalisis seperti itu. Yang lebih jelas dulu dikerjakan dulu. Nanti sisanya tinggal dianalisis sesuai syarat batasnya. Jawabannya A ya. Kucing berekor panjang. Ada mirip Astrid. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika anggota tim sepak bola dalam keadaan sehat, dan cuaca mendukung, maka latihan akan dilaksanakan sesuai jadwal. Jika anggota tim sepak bola latihan sesuai jadwal, maka anggota tim sepak bola menjadi siap. Jika anggota tim sepak bola menjadi siap, maka tim akan menang.
ternyata dalam pertandingannya kalah nih, nggak menang. Berarti kalau kita tarik ke belakang, ketahuan nanti kesimpulannya gimana. Kalau kalah, berarti tim sepak bolanya nggak siap. Kalau dia nggak siap, berarti dia nggak latihan sesuai jadwal. Kenapa nggak latihan sesuai jadwal? Karena cuacanya tidak mendukung dan kondisinya nggak sehat. Gitu kan? Coba. Ini namanya negasi, guys. Jadi, kalau dia katakan menang, tapi ternyata hasilnya kalah, itu ingkaran. Ingkaran atau negasi. Jadi, negatifnya gimana? Udah tadi dia dapat kesimpulan. Coba, berarti jawabannya apa? Jawabannya B, nomor 4. B, oke. Cek. Karena tim kalah, maka kesimpulannya anggota tim sepak bola menghadapi cuaca yang kurang mendukung dan fisik anggotanya yang tidak sehat, dan tim sepak bolanya nggak siap. Oke. Jawabannya B. Sip. Kita lanjut ke berikutnya. Setiap mahasiswa peserta seni musik adalah peserta bola voli atau teater. Tidak ada mahasiswa peserta bola voli atau teater yang bukan peserta seni lukis. Irina bukan peserta seni lukis. Lihat ya, setiap mahasiswa seni musik pasti peserta bola voli dan teater. Tapi ternyata tidak ada mahasiswa peserta bola voli atau teater yang bukan peserta seni lukis. Ternyata dia bukan peserta seni lukis. Maka berkaitan yang sebelum-sebelumnya. Coba jawabannya kira-kira apa? Ada yang tidak sengaja mencoret-coret. Ya udahlah, kita fokus ke sini ya. Mungkin kegoyang-goyang tadi tangannya. Irina bukan peserta bola voli maupun seni musik. Pinter. Jawabannya yang lain sudah menjawab beberapa jawabannya. Ya, karena dia bukan peserta seni lukis, maka dia bukan bola voli juga. Kalau dia nggak bola voli, berarti dia bukan seni musik juga. Oke, sip. Jawabannya A. Yang lain tolong dikondisikan ya, biar zoom-nya lancar dan fokus. Biar nggak ada coretan-coretan atau noise suara. Nomor 6, durian lebih manis dari apel. Durian yang lebih manis, harganya lebih mahal, dan lebih banyak diminati pembeli. Simpulannya adalah kalau yang penerapan kognitif berdasarkan simpulan lebih mudah ya daripada yang analisis kayak yang awal-awal tadi. Coba, berarti jawabannya apa nomor 6? Nomor 6, banyak yang jawab C, durian lebih banyak diminati pembeli walaupun harganya lebih mahal. Sip. Keren banget nih, antusias banget dan pinter-pinter. Yuk, lanjut. Jawabannya C ya, sesuai. Semua bangunan tua adalah luas dan unik. Bangunan A luas tapi tidak unik. Simpulannya adalah, oke, apa jawabannya? B. Bangunan A adalah bukan bangunan tua.
Iya, karena semua bangunan tua itu harus luas dan unik. Kalau dia luas aja tapi nggak unik ya berarti bukan. Bukan bangunan tua, baik bangunan tua yang luas maupun bangunan tua yang unik. Oke, sip. Lanjut. Ini soal berikutnya. Semua pragawati mengenakan kebaya. Semua yang mengenakan kebaya terlihat anggun. Simpulannya adalah, wow, sudah cepat jawabnya nih. Semua yang tidak terlihat anggun adalah bukan pragawati. Oke, sip. Sebentar. Apa tadi jawabannya? Semua pragawati yang mengenakan kebaya. Semua yang mengenakan kebaya terlihat anggun. Oke, berarti kan yang do ya. Semua yang mengenakan kebaya adalah pragawati yang anggun. Oke, sip. Jawabannya do. Nih, kita balik lagi ke analisis nih. Coba. Pada saat libur panjang, beberapa anggota tim paduan suara merayakan pesta ulang tahun. Lisa adalah ketua tim paduan suara yang sedang berulang tahun mengajak makan bersama di sebuah restoran. Mereka ada Sultan, Dendi, Firhan, Septian, Reno, Zidan, dan Dea. Duduk mengelilingi satu meja bundar. Septian duduk berseberangan sama Lisa. Reno duduk di antara Dea dan Dendi. Firhan dan Dendi duduk tepat berhadapan. Dea duduk 2 kursi terpisah dari Lisa. Firhan duduk di antara. Pertanyaannya Firhan nih duduknya di mana? Coba dibikin meja bundar, terus ditarik garis-garis. Kalau yang berseberangan berarti seberangan. Kalau yang berhadapan juga berarti kan berseberangan sama aja. Nah, dibuat sesuai syarat batas seperti ini. Coba. Ini jawaban yang barusan atau yang tadi? Sambil baca yang tadi ya. Chat-chat yang belum terjawab. Kak izin bertanya, kalau dari sekolah siswa yang bisa masuk SNBP berapa persen, Kak? Kalau saat SNMPTN 40% dari akreditasi A, kalau sekarang sama atau berubah, Kak? Nah, itu info detailnya belum ada, jadi kita simak aja dulu info detailnya. Jadi kalau yang dulu kan yang akreditasinya A, itu kuotanya 40%. Mungkin dari sini juga ada yang belum paham ya. Ini yang dulu ya, kita bahas yang dulu, kalau yang sekarang belum tahu lagi. Jadi nanti itu di peringkat paralel kalau masih sesuai dengan yang kemarin. Jadi misalkan ada IPA 1 sampai IPA 7. Nah, itu nilainya dijadikan 1. Kemudian di peringkat paralel 1 atas nama siapa, 2 atas nama siapa gitu kan. Nah, jadi nanti dapat nih peringkat paralel dari semua kelas di jurusan yang sama. Kemudian 40% nilai terbaik kalau itu sekolahnya akreditasi A, itu dia berhak ikut SNMPTN kalau dulu. Nah, kalau sekarang masih menggunakan kuota yang sama atau eligible yang sama, kita belum tahu lagi. Intinya gini aja deh,
ngambil amannya nilainya ya udah bagus gitu aja. Kalau nilai bagus kan kalian udah pasti aman. Kalau kalian pinter kan tes juga pasti lolos gitu kan. Tapi kalau nilainya pas-pasan, nah ini galau. Nanti masih ada kuota nggak ya? Tuh, jadi mending yang aman-aman aja. Nah, yang aman ini butuh effort, butuh pengorbanan, butuh waktu buat belajar. Oke, loh, belum ada yang jawab ini. Baiklah, kita bahas aja ya. Nah, saya sih dapatnya hasilnya kayak gini. Septian duduk berseberangan dengan Lisa, berseberangan guys. Kemudian Reno duduk di antara Dea dan Dendi. Oke. Firhan dan Dendi duduk tepat berhadapan. Sip. Dea duduk 2 kursi terpisah dari Lisa. Oke, terpisah Reno dan Dendi. Firhan duduk di antara, Firhan tuh duduknya di antara Septian dan Zidan. Berarti jawabannya B. B. Kok untuk SNBP adanya alumni apakah masih berpengaruh? Maksudnya gimana? Alumni kan juga tetap berprestasi. Oke. Kalau yang kemarin alumni kan misalkan kayak gini, kalau alumninya banyak keterima di UGM, berarti ya kalian indeks sekolahnya tinggi di UGM, berarti peluang lulusnya tinggi. Nah, kalau yang sekarang belum ada tuh info detailnya. Kita tunggu aja awal Desember ya. Terus ada sistem blacklist juga kan, kalau yang tahun kemarin misalkan kelasnya nggak ngambil, kemudian kena blacklist, akhirnya yang adik kelasnya tahun ini nggak bisa ngambil, nggak akan lulus di situ gitu kan. Makanya kalau kalian milih jurusan apapun itu, jangan asal udahlah yang penting masuk, nggak bisa kayak gitu juga. Kalau kalian milih, pernah ada yang milih kayak gitu ya, sastra Prancis pasti masuk karena pesaingnya sedikit, beneran dong dia masuk, tapi ya nggak diambil, jadi sayang. Jadi harus sesuai minat dan bakat. Kalau nggak minat dan nggak bakat, nggak usah dipaksain ambil. Jangan asal-asalan juga. Septian dan Zen ya tadi jawabannya. Seorang ahli transportasi massal memberikan pengaturan satu nomor terakhir, ada yang baru join ternyata. Ya udah dapat 1 nomor ya. Seorang ahli transportasi massal memberikan pengaturan pada stasiun kereta api sebagai berikut. Terdapat 6 stasiun kereta api yaitu Anggrek, Bougainville, Cempaka Putih, Dahlia, Edelweiss, dan Flamboyan. Rute kereta api diatur sebagai berikut. Dari Dahlia ke Bougainville dan dari Dahlia ke Edelweiss. Dibikin anak panah gitu. Coba. Dari Flamboyan ke Anggrek. Nah, kalau soalnya tertata seperti ini, bisa kalian pakai simbol aja. D ke B, D ke E gitu ya. Biar lebih cepat. Flamboyan ke Edelweiss dan dari Flamboyan ke Cempaka Putih. Dari Edelweiss ke Dahlia, dari Anggrek ke Bougainville, dari Bougainville ke Anggrek, dari Cempaka Putih ke Dahlia. Jika stasiun kereta api Cempaka Putih ditutup, maka perjalanan yang tidak mungkin adalah sastra Jepang. Sastra Jepang UI, ada yang nanya gitu ya. Jadi sulit apa enggaknya univ itu, lihat univnya dan lihat prodinya. Yellow Jacket UI itu pasti banyak yang nyari. Terus kalau sastra Jepang sih sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi karena itu UI, jadi nilainya juga nggak bisa salah-salahan. Oke, sebentar. Oke. Ada yang bisa menjawab? Jadi kalian perluas ya wawasannya. Jadi saya pasti ngambil apa nih? Kira-kira yang sesuai sama nilai saya yang mana nih? Sesuai sama bakat saya yang mana? Sambil diperluas baca-baca info-info. Oke, dari Dahlia ke Bougainville. Saya langsung buat bagan ya. Dahlia ke Bougainville berarti bisa ke sini. Dari Flamboyan ke Anggrek
anggrek bisa ke sini, flamboyan ke Edelweiss bisa ke sini, dan dari flamboyan ke cempaka putih. Dari Edelweiss ke dahlia, dari anggrek ke bougainville, dari bougainville ke anggrek berarti ada 2 anak panah bolak-balik, dari cempaka putih ke dahlia. Oke. Jika stasiun kereta api Cempaka Putih ditutup, maka perjalanan yang tidak mungkin adalah kalau C ditutup, maka kalau ini seperti ini, berarti ini jawabannya. A ya, A kan harus melewati C dulu kalau mau ke D, sedangkan C ditutup, nggak bisa berarti. Nggak mungkin. 10. Duh, ini ada yang baru join kayaknya ya. Atau gimana nih? Kalau infonya yang sekarang, lintas jurusan itu bisa-bisa aja, sosum saintek. Jadi yang penting nilainya mencukupi. Jadi boleh-boleh aja sosum ataupun saintek asalkan nilainya mencukupi, minat dan bakatnya sesuai. Nggak terasa ya guys, ternyata waktu sudah cepat berlalu. Saya titip sebuah pesannya ini, saya kutip dari filsuf Yunani Aristoteles. Keunggulan adalah sebuah seni yang dimenangkan oleh latihan dan kebiasaan. Jadi, lakukan kebiasaan yang baik ya, memanfaatkan waktu-waktu dengan bermanfaat. Berarti nggak boleh dong Kak main, nggak boleh dong nonton drakor, boleh, asalkan sesuai porsinya. Ya nggak usah lama-lama buat refresh aja, karena kalian sekarang di ujung berjuangan kelas 12, jadi harus sering-sering latihan biar unggul, karena nanti kalau nilainya pas-pasan bingung nanti nyari univnya, nyari prodinya, saya masuk nggak ya, saya masuk nggak ya. Tapi kalau nilainya unggul, udah deh tinggal tunjuk, saya mau ke sini, saya mau ke sana, gampang kan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat adik-adik. Sampai ketemu insya Allah 1 bulan lagi ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengikuti FGD ini dari awal sampai akhir. Untuk FGD selanjutnya, nanti akan kita umumkan di grup Telegram ya, paling lambat 3 hari sebelum dijalankannya FGD. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi, bisa ditanyakan lagi di grup Telegram. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.